Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ini adalah video pertama di channel aku, Dwinda Pratiwi. Di channel aku ini kita bakal ngapain aja sih? Jadi di channel ini aku bakalan sharing tentang tips dan trik liburan bareng-bareng keluarga. Jadi mau backpackeran atau mau kayak gimana pun itu aku bakal share tips-tipsnya di sini. Liburan ke dalam negeri maupun di luar negeri. So, jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian ngerasa bahwa video ini wajib untuk diketahui oleh mungkin teman-teman kalian juga yang hobi traveling atau keluarga-keluarga yang emang pengen dapat info lebih banyak seputar traveling. Kebetulan aku sekarang lagi liburan ke Pulau Kanyungan. Jadi itu lokasinya ada di Kaltim, tepatnya ada di Kabupaten Berau. Kami kesini itu berempat, jadi saya, suami, dan saya punya anak dua, satunya umur 7 tahun dan satunya lagi usia 4 tahun. Camping di pinggir pantai, jadi bener-bener kita nggak nginep di hotelnya, tapi kita tidur di tenda. Dan hari ini udah hari ketiga, selama 3 malam kita udah nginep di beberapa tempat. Nah, aku mau sharing sama kalian apa aja sih yang harus dibawa waktu kalian mau bepergian dengan keluarga dan tidurnya di tenda. Oke, yang pertama pastinya adalah beli tenda dulu. Nah, tenda ini macam-macam, jadi sesuaikan sama jumlah anggota keluarga. Kalau misalnya tendaku itu kami pakai tenda yang untuk kapasitas 5 orang biar agak lebih lengang. Kemudian kalau misalnya kalian, kayak aku backgroundnya nggak pernah sama sekali jadi mahasiswa pencinta alam atau nggak pernah sama sekali camping, jangan khawatir. Kalian tinggal pergi aja kayak ngejual alat-alat untuk outdoor. Udah banyak banget. Kalian bisa tanya sama pramuniaganya. Nah, nanti dia akan kasih lihat beberapa merek-merek tenda dan range harganya juga beda-beda. Jadi kalian sesuaiin aja sama budget. Tapi yang pasti adalah kalian harus cari tenda yang udah anti sama hujan. Jadi ada tenda yang memang cuman khusus untuk nahan panas aja, tapi ada juga tenda yang udah langsung ada lapisan untuk hujannya. Ya in case kalau misalnya hujan ya waktu kita camping. Walaupun kalau misalnya kita ke pantai itu alhamdulillah jarang banget hujannya. Kedua adalah tikar atau alas untuk dipasang di tenda. Jadi walaupun tenda itu udah ada alasnya, kita harus tetap nyiapin alas tikar, kalau bisa sih yang waterproof, jadi enak kalau mau dibersih-bersihkan. Terutama kalau misalnya ke pantai kan banyak pasir-pasir tuh, jadi biar enak diinin. Terus karena aku bawa anak-anak juga, jadi aku bawa bed cover, jadi nggak usah repot-repot deh mau beli yang lain-lain. Kali kita punya bed cover di rumah, bawa aja itu biar agak lebih empuk. Yang ketiga itu tali. Nah, ini juga hal kecil tapi penting banget. Tali ini kita pakai biasanya kalau misalnya di daerah tempat kita mau masang tenda itu nggak ada iketan untuk mengikat tenda kita, dan tali tenda itu, jadi tenda itu di ujung-ujungnya udah ada tali ya teman-teman, tapi kalau misalnya nggak nyampe gitu kan nggak bisa nancep juga, jadi harus kita kasih tali extension lah biasanya untuk itu. Dan yang kedua gunanya tali itu adalah untuk jemuran. Yang keempat, nah ini yang paling panjang ya, pakaian. Jadi sebenarnya apa aja sih yang harus dibawa? Yang pertama itu adalah pakaian renang. Nah, pakaian renang itu untuk anak-anak sama untuk kita nih yang maksudnya pakai jilbab. Kalau misalnya yang ibu-ibu berjilbab, kebanyakan kalau saya saranin bawa aja bergo, jilbab langsungan, kemudian kaos, baju kaos yang lengan panjang, sama legging biasanya saya pakai. Udah itu, that's it, cukup. Dan kalau misalnya saya tipsnya adalah kita tuh berenang biasanya pagi kan masih pasang, jadi kita bisa berenang pagi, terus siangnya kita langsung jemur, insya Allah sore tuh udah pasti kering. Apalagi ke pinggir pantai itu panas banget, jadi gampang banget itu, jadi itu bisa menghemat pakaian kita. Baju tidur itu cari yang memang bahannya adem dan nyaman dipakai. Kenapa? Karena walaupun di pinggir pantai itu saya udah 3 malam di sini, tapi nggak ada yang pantai yang berangin banget gitu, jadinya di dalam tenda itu cenderung lebih panas gitu. Jadi usahain bawa pakaian yang bahannya memang nyaman. Terus bisa saya sarankan mungkin kayak bahan-bahan katun rayon, karena dia bahannya ringan dan juga adem banget di badan. Sandal jepit.
Ini wajib banget, ini item yang wajib banget. Kenapa? Karena di pantai itu kan pasir banget. Dan biasanya kalau misalnya kita pakai alas kaki yang bahan yang suka lengket-lengket kayak gitu, itu jadinya nggak nyaman. Jadi mendingan udah paling enak tuh bawanya slipper, bawa sendal jepit kalau misalnya di pantai. Terus habis itu item yang berikutnya adalah topi pantai. Seng. Ini bukan buat gaya-gayaan ya teman-teman, tapi beneran sinar matahari itu bener-bener kuat banget kalau di pinggir pantai. Jadi pastiin anak-anak juga dibawain topi pantainya. Kemudian bawa kacamata hitam atau kacamata ya pokoknya yang untuk melindungin panas dah. Dan jangan lupa juga bawa sunblock, karena bukan karena takut hitam ya, catatan ya, kalau hitam tuh nggak masalah, tapi yang sakit kalau misalnya kulit kita terbakar, jadi sampai merah-merah sampai terkelupas itu yang harus dihindari banget, terutama buat kulitnya anak-anak kan kasihan karena masih kecil. Yang kelima adalah selimut, atau kalau misalnya memang kalian mau, kalau pas lagi di toko outdoor kalian tanya aja sleeping bag. Jadi anak saya yang pertama dan ayahnya itu kedua-duanya mereka punya sleeping bag sendiri. Sleeping bag itu handy banget, jadi dia ringan bahannya, terus bisa digulung dan kita bisa masuk ke dalamnya gitu, untuk ngasih kehangatan penggantinya selimut.